Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang diangkat oleh MTPJ Gemim dari tanggal 16 Mei sampai 22 Mei 2021 dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan benar-benar kami renungkan bersama, akan benar-benar kami hidupi dalam kehidupan kami. Sehingga sebagai orang percaya, kami hidup dalam kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Marilah kita baca bagian ini bersama-sama. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, saya percaya bahwa kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya terus bersyukur kepada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara selalu menyaksikan video yang dibuat ini. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun jangan lupa untuk terus mensupport, mendukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng. Jangan lupa juga untuk like dan juga bagikan ke media-media yang ada, media-media sosial yang ada, sehingga boleh menjangkau banyak orang dan boleh memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang kitab Ibrani, ya, atau surat Ibrani, surat kepada orang Ibrani. Karena saudara-saudara, kemungkinan besar surat ini ditujukan kepada jemaat yang terdiri dari orang Ibrani, yakni mereka adalah orang Kristen Yahudi. Nah, saudara-saudara, surat ini ditulis untuk orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan mungkin ya, sudah bertahun-tahun lamanya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga penulis mengatakan dalam kitab ini bahwa mereka bukan lagi bayi, mereka bukan lagi kanak-kanak. Namun seharusnya mereka sudah jadi pengajar, karena mereka sudah lama ya percaya kepada Yesus Kristus. Namun keadaan pada saat itu, saudara-saudara, mereka sedang ada dalam bahaya ya, kehilangan pengharapan dalam Kristus, dan mereka mau kembali kepada Yudaisme. Mereka di antara mereka yang banyak itu
mereka mulai tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Sehingga mulai ada gejala-gejala atau mereka menunjukkan ya kemungkinan-kemungkinan besar mau mundur dari gereja dan dari iman mereka kepada Yesus Kristus. Sehingga surat ini ditulis untuk menguatkan kepercayaan mereka agar mereka tidak mundur dari iman kepada Yesus Kristus. Penulis ingin supaya mereka tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus dan apa konsekuensinya kalau mereka mundur. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca bagian yang pertama ini, pasal 1 ini ya, ini menceritakan tentang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kalau mereka mundur dari Yesus Kristus, mereka harus sadar dan tahu bahwa itu berarti mereka mundur dari sang anak Allah sendiri. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat ini ada untuk menguatkan orang Kristen Yahudi pada saat itu supaya mereka tidak mundur, supaya mereka tetap percaya, tetap memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga ketika kita baca bagian ini, bagian pertama, ini menekankan tentang Yesus sebagai anak Allah. Dan juga di sini diangkat ya pasal 1 ayat 5 sampai 14 menunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kata malaikat ini dalam bahasa Yunani ini disebut angelos. Ini artinya suruhan, utusan ya. Pembawa kabar. Jadi malaikat ini hanya utusan, hanya suruhan, hanya membawa kabar. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus dia adalah anak Allah. Ya, sehingga Yesus lebih unggul daripada malaikat-malaikat. Yesus lebih baik daripada segala malaikat-malaikat. Yesus adalah anak Allah. Sedang malaikat-malaikat mereka hanya pesuruh, hanya hamba, hanya pelayan. Yesus adalah pencipta. Sedang malaikat adalah makhluk belaka. Yesus adalah penguasa, sedang mereka para malaikat adalah pelayan belaka. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa ya penulis mengatakan Yesus ini adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat? Karena dalam pemikiran Yahudi, malaikat ini menempati posisi atau tempat yang penting sekali ya sebagai pengantara penyataan Allah kepada umatnya. Penulis mencoba ya untuk memberikan pemahaman bahwa Yesus Kristus lebih unggul daripada malaikat-malaikat. Yesus Kristus adalah anak Allah. Sehingga kalau dibilang anak Allah ya, ini jauh lebih indah, namanya jauh lebih mulia, lebih besar daripada malaikat. Dan juga sebagai anak Allah, keadaannya kekal sebagai Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mundur dalam kepercayaan kita. Jangan kita mundur, murtad dari iman kita kepada Tuhan. Jangan kita berpaling dari iman kita kepada Yesus Kristus. Dan mulai percaya dengan hal-hal yang lain. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Kalau terus percaya Yesus, kita harus percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena mengapa saudara-saudara? Ya, di sini dikatakan ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata. Ini yang akan kita bahas saudara-saudara. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sehingga tema yang diangkat
ya oleh MTPJ Gemim adalah tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara metaforis tongkat ini melambangkan kekuasaan. Tongkat yang dipakai, ya, ini dalam bahasa Ibrani adalah sevet, dimaknakan sebagai gada. Gada ini adalah tongkat dari besi sebagai lambang kekuatan atau sebagai lambang kekuatan Allah. Gada ini adalah senjata pertahanan atau disiplin. Gada ini melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Sehingga dikatakan tongkat kerajaan. Ini bicara tongkat ini. Bicara apa saudara-saudara? Ini melambangkan kekuatan, melambangkan kekuasaan, dan kewibawaan Allah. Tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan saat ini bahwa sehebat apapun orang menyembunyikan kebohongan, pasti mau dapat tahu. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh. Sehingga sejago apapun orang kalau mau simpang barang busu, ya, tetap itu busu mau dapat ciong, saudara-saudara. Sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk marilah kita mau jadi orang benar. Marilah kita mau hidup dalam kebenaran. Jangan orang hidup dalam kebohongan, saudara-saudara. Apalagi hidup dalam kemunafikan dan kepura-puraan, ya. Karena secepat apapun kebohongan berlari, pasti kebenaran dapat mendahului. Biarlah kebohongan lari 10 kilometer, tetap kebenaran mau dapat riki, saudara-saudara. Bahkan mau dapat lewat, ya. Karena yang namanya bohong tetap bohong. Dan Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tetapi yang Tuhan suka adalah kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang pada masa ini sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang hidup dalam kepalsuan. Ada banyak orang hidup dalam kebohongan. Saya mau katakan bahwa kalau kita sebagai hamba Tuhan dan kita tidak hidup benar, baik kita sebagai pendeta, kita sebagai penatua, sebagai syemah, sebagai guru agama, sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tidak hidup benar, Tuhan mau kipas patorang, saudara-saudara. Ya. Sehingga sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah kita hidup dalam kebenaran. Kalau orang-orang yang terus menyampaikan kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran, maka kita akan menerima ganjaran dari Tuhan. Sehingga penting bagi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak hanya bicara kebenaran, tapi kita harus menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita. Karena kalau nyanda, saudara-saudara, Tuhan mau kipas patorang. Ya. Mungkin sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, di masa lalu kita punya masa lalu yang buruk. Kita punya masa lalu yang jahat. Kita beberapa kali jatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengaku percaya dengan sungguh untuk melayani Tuhan, dengan sungguh untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, marilah menjadi hamba-hamba Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran. Amin, saudara-saudara. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau engkau seorang pemimpin dan engkau tidak hidup benar,
engkau main perempuan, ya, korupsi, tidak melakukan kebenaran, pasti engkau akan dihajar oleh Tuhan. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu harus hidup benar. Ya, karena kalau pemimpin benar, kalau kepala benar, pasti ke bawah benar, saudara-saudara. Standar untuk melakukan kebenaran adalah firman Tuhan. Sekali lagi, standar untuk melakukan kebenaran adalah firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita cintai firman Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita jauh dari firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan hidup dalam kebenaran. Sehingga Bapak Ibu Saudara, standarnya jelas. Cintai firman. Ada banyak orang tidak mau cintai firman, saudara. Ada banyak tidak mau baca firman Tuhan, padahal firman Tuhan akan menuntun, mengarahkan, membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cintai firman. Renungkan firman siang dan malam. Orang yang pegang firman, saya mau katakan, pasti tidak akan selingkuh, saudara-saudara. Orang kalau pegang firman, ya mungkin dia bahugel. Karena dia tahu firman bilang, perselingkuhan itu perzinahan, saudara-saudara. Tidak boleh. Ya, karena kalau orang selingkuh berarti dia berzina. Kalau dia pegang firman, dia tahu itu zina, itu dosa, saudara-saudara. Dia tidak akan lakukan itu. Amin, saudara. Orang kalau pegang firman, tidak akan menipu, tidak akan membohongi orang lain, saudara-saudara. Orang kalau pegang firman tidak akan munafik. Orang kalau pegang firman nyanak mau pura-pura. Orang kalau pegang firman pasti tulus dan lurus. Amin. Makanya firman ini adalah standar kebenaran. Nyanda ada standar kebenaran lain selain firman Tuhan. Makanya jadi orang Kristen harus rajin baca firman. Jadi orang Kristen harus mencintai firman Tuhan. Jadi orang Kristen harus menghidupi firman Tuhan supaya orang hidup dalam kebenaran. Amin, saudara-saudara. Ya, mengapa kita harus hidup benar? Pertama, saudara, saya mau katakan bahwa firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sekali lagi, mengapa kita harus hidup benar? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidup benar. Berarti, saudara, mata Tuhan fokus kepada orang benar. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau di satu tempat ya, di satu ruangan ada banyak orang. Kalau di situ ada suami kita, kalau di situ ada istri kita, sekalipun banyak, pasti mata kita hanya tertuju kepada suami kita, kepada istri kita. Ya, tertuju, fokus. Ya, sekalipun ada banyak orang, tapi saya bisa lihat di mana suami saya duduk. Ya, sekalipun itu ada di tribun, saudara. Ya, kita bisa lihat mana suami saya dan kita akan fokus. Sekalipun banyak orang, tapi kita akan lihat, oh suami saya itu duduk di paling belakang, di atas. Ya, itu maksudnya, saudara-saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya apa? Tuhan akan fokus kepada orang benar, ya, kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Mata Tuhan tertuju sekalipun ada banyak orang, tapi hanya ada sedikit orang yang melakukan kebenaran, mau jadi orang benar dan hidup dalam kebenaran. Disitulah Tuhan tertuju dalam kehidupannya. Maka dari itu kita harus hidup benar, saudara-saudara. Karena Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan mencintai orang benar. Matanya hanya melihat kepada orang benar. Amin. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menjadi orang benar, kita sementara menarik perhatian Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita sementara menarik agar supaya Tuhan fokus dalam kehidupan kita. Ya, seperti halnya misalnya ketika kita datang di satu tempat ya, di satu pesta, kita
pakai baju yang baju yang wow ya, yang berkilau-kilauan ya. Kalau malam kena lampu, menyala ya. Pasti semua mata akan tertuju, saudara-saudara. Ya, menarik perhatian. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang tidak lagi jadi orang benar. Sehingga saat kita jadi orang benar, saat kita hidup dalam kebenaran, kita menarik perhatian Tuhan. Kita menarik mata Tuhan untuk tertuju pada kita. Amin. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara penting jadi orang benar. Penting untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, mengapa kita harus hidup benar? Karena Tuhan menopang orang benar. Bicara menopang berarti menahan dari bawah, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ya Bapak Ibu Saudara, orang benar kalau jatuhnya anakmu sampai tergeletak, ya, dia akan bangun, dia akan bangkit. Sebab dia tahu Tuhan menopang dia. Ya kalau jatuh jangan jatuh-jatuh terus, saudara-saudara. Harus bangkit, ya. Harus bangkit, saudara-saudara. Sehingga saya mau katakan, ya, kita ingat cerita tentang Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud pun pernah jatuh, ya. Dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah melakukan dosa. Ya, dia mengambil istri Uria. Ya, dia suruh Uria pergi berperang, akhirnya Uria mati. Dia ambil istri Uria, saudara. Ya, Daud pernah jatuh, tapi Daud bangkit lagi, saudara. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau katakan ya, bapak-bapak yang menyaksikan video channel ini, kalau bapak-bapak sedang jatuh, bangkit. Ya, jangan jatuh terus. Bangkit. Ibu-ibu yang sedang jatuh, bangkit. Anak-anak muda yang sedang jatuh, mari bangkit. Mari bangkit mau jadi orang benar. Mari bangkit mau hidup dalam kebenaran. Kalau kita pernah melakukan kejahatan-kejahatan, tinggalkan itu. Lupakan itu dan mari kita maju untuk hidup dalam pembaharuan di dalam Tuhan. Karena saudara-saudara, orang pemuka mungkin nyanak bisa merubah. Tetapi perbuatan kita, kelakuan kita, tindakan hidup kita masih bisa diubah. Mari berubah untuk jadi orang benar. Mari bertobat untuk hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mau katakan, para ibu-ibu ya, istri-istri yang ada di rumah, kalau suamimu menyakiti hatimu dan dia mau bertobat dan minta maaf kepadamu, ampunilah dia. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak, para suami-suami yang ada di rumah, kalau istrimu pernah menyakiti hatimu dan dia bertobat sungguh-sungguh, dia minta maaf, minta ampun, ampunilah dia. Maafkanlah dia. Ya. Sehingga itu memberikan kesempatan supaya keluarga-keluarga kita hidup dalam damai sejahtera. Orang benar pasti akan mengampuni. Orang benar pasti akan memaafkan. Karena itu kebenaran yang harus kita lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengampuni itu adalah sebuah kebenaran. Kalau hari ini kita menyimpan kesalahan orang lain, kalau hari ini kita menyimpan dendam, kita menyimpan kebencian, itu salah. Namun kebenarannya adalah kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus hidup benar? Karena Tuhan memberkati orang benar. Ya, Daud memberi kesaksian bahwa dari muda sampai tua tidak pernah ia melihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta roti. Ini artinya apa? Bahwa jaminan kepada orang benar ialah orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan keturunan orang benar akan diberkati oleh Tuhan, tetapi juga menjadi berkat. Ya,
Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, melainkan jadi berkat. Mereka akan menaruh belas kasihan, mereka akan memberi pinjaman dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita diberkati dengan lebih, mari kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebuah kebenaran yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Kalau kita diberkati, kita pun harus membagi berkat dengan orang lain. Kalau kita diberkati dengan secara kelimpahan, torang koncudu, berarti torang ini bukan keturunan orang benar, saudara. Ya, karena orang benar itu nyanak koncudu. Amin. Orang benar pasti akan berbagi dengan orang lain. Ya, itu kebenaran, saudara-saudara. Sehingga jadi orang jangan terlalu koncudu. So koncudu le kompanya mulu, saudara-saudara. Ya. Orang kalau koncudu nyandak punya banyak teman. Orang kalau koncudu, saudara-saudara, susah orang mau tolong. Makanya jadi orang punya baik hati, ya. Jadi orang yang memiliki hati yang baik. Jangan punya hati koncudu. So koncudu le kong mulu banyak. Ya. Mau kasih di gereja banyak mulu, soalnya kasih le kong banyak mulu, saudara-saudara. Itu DP nama koncudu le kong banyak mulu. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita yang hidup dalam kebenaran, menjadi orang benar, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai keadilan artinya apa? Memiliki hati yang tidak bengkok, ya. Orang kalau hatinya bengkok pasti curang. Dan orang yang curang selalu munafik. Orang yang curang selalu berat sebelah, nyandak netral, tidak seimbang. Ya, orang yang curang selalu memihak kepada yang salah, nyandak pernah memihak kepada yang benar. Sehingga saudara, banyak orang dalam dunia ini sudah curang, ya. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang keadilan yang menghidupkan, dan hari ini pun ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau mencintai keadilan. Kalau Tuhan mencintai keadilan, orang pun dalam kehidupan kita harus mencintai keadilan. Jangan kita melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, orang mesti adil. Adil kepada anak-anak kita. Pada anak yang tua, anak yang bungsu, orang mesti adil. Ya, kalau orang punya cucu dua, mesti adil kedua cucu tersebut. Jangan cuma sayang cucu satu ngana sebiar. Ya, mesti adil. Jadi oma, jadi mama, jadi opa, jadi papa harus adil dalam kehidupan. Ini hal yang sederhana tapi sangat mempengaruhi sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencintai keadilan, dan kalau kita tidak melakukan keadilan, maka kita bukan orang-orang pengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau orang pengikut Yesus, pasti kita akan melakukan keadilan. Sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil kepada semua anak buah. Jadilah pemimpin yang bijaksana, yang berhikmat, yang adil dalam melakukan keputusan-keputusan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlalu banyak orang, ya, pada masa-masa ini melakukan banyak kecurangan. No, kalau orang gereja curang, apa kesaksian kita? Sehingga saat ini saya mau katakan, cintailah keadilan. Buang segala bentuk kecurangan, supaya kita tidak menjadi orang fasik. Namun benar-benar kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat saudara-saudara, bahwa tongkat kerajaan bicara apa? Bicara tongkat kebenaran dan juga bicara tentang keadilan. Biarlah sebagai orang percaya kita akan melakukan kebenaran, menjadi orang benar dan hidup dalam kebenaran.
bahkan juga kita akan melakukan keadilan dalam kehidupan kita. Semoga firman ini akan memberkati, menyertai, dan senantiasa menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami diajari bahwa Engkau Yesus Kristus adalah anak Allah yang lebih tinggi daripada apapun. Engkau lebih unggul daripada apapun, sehingga hati kami memilih Engkau dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran, sehingga kami diajari untuk hidup sebagai orang-orang benar, menjadi orang-orang benar dalam kehidupan kami. Karena orang-orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan menopang orang benar dan Tuhan memberkati orang benar. Dan juga firman-Mu mengingatkan kami untuk melakukan keadilan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman ini senantiasa kami hidupi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saat ini saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, damai di hati.